Cohen itu buat status. Saya pengen tahu sebenarnya apa sih kejadiannya, detail kejadiannya itu apa gitu loh. Turun, apa yang ngambil nasi tuh? Yang ngambil nasi tapi dia nggak kerja, jengkel dong. Iya. Halo semuanya, balik lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel bersama saya Wirya Mahendra. Dan lagi-lagi the one and only Ko Henry. Baru kemarin videonya kita upload, itu udah rame banget Ko. Yeah. Rame banget yang nonton, jadi kayaknya Ko Henry ini banyak fansnya deh kayak di luar sana ya. Amin. Jadi kelihatan lah sosok legendnya, bener-bener legend di pemain dan juga legend sebagai coach. Dan Cohen itu kalau nggak salah banyak tuh dapat komentar, dan ada satu komentar juga kalau nggak salah itu temennya Cohen kayaknya minta kontaknya Cohen, tapi nggak tahu sih, udah saya bales supaya nge-DM tapi nggak ada DM lagi, kayaknya itu memang temennya Cohen di di kampus dulu deh kayaknya dulu. Yang pengen nih, kayaknya banyak nih yang pengen reuni sama Cohen nih. Jadi sisa-sisa dulu kejayaan Undiknas lah. Ya, benar. Kejayaan Undiknas dulu, jadi kayaknya pada pengen reuni nih kayaknya sama Cohen. Cuma sekarang ini, kenapa lagi sama Ko Henry? Karena baru-baru ini, ya nggak baru-baru banget sih ya, udah berapa lama ya, dua minggu Ko ya? 2 minggu yang lalu, Cohen itu buat status di sosial media yang benar-benar mencengangkan sih, dan mungkin ada yang tahu dan ada yang enggak. Supaya enggak kabarnya simpang siur, jadi kita mau bahas itu langsung ke Ko Henry yang buat status tersebut. Cuma disclaimer dulu Ko ya. Kita disclaimer dulu, kita nggak akan nyebutin instasinya, kita nggak akan nyebutin nama orangnya. Jadi mungkin kita pakai event mungkin kita pakai kode-kode, dan kalau kalian yang pengen tahu pasti lebih lanjut lagi bagaimana, mungkin kalau ketemu sama Cohen silakan tanyakan. Dan ya ini sebenarnya permasalahannya nggak gede-gede banget sih ya, tapi jangan juga dibuat gede nanti ke depannya sama netizen. Jangan, kita mau ngelurusin aja nih, kita langsung cari ke Ko Henry apa sebenarnya unek-uneknya. Jadi kita nanti ke depannya jangan menyalahkan Ko ya, kita nggak menyalahkan, kita ngomongin unek-unek kita aja. Dan nanti kalau misalnya ada yang tersinggung, komen di bawah. Kalau misalnya mau klarifikasi, silakan hubungi WM Sport Channel. Dan mungkin setelah ini ada kelanjutannya lagi Ko ya. Saya mau ngelanjutin lagi. Saya mau tanya juga ke ranah koordinator perwasitannya atau ketua wasit di Bali juga. Apakah tahu permasalahan ini apa tidak? Karena ini kan permasalahannya cukup, ya walaupun nggak besar tapi dalam lah. Karena seorang Ko Henry sendiri pun tersinggung dengan masalah ini ya. Jadi saya langsung mau nanyain sama Cohen, status yang Cohen buat itu real kan? Yang Cohen hadapi secara langsung ya, tapi bukan orang lain yang mengalami, tapi Cohen sendiri yang mengalami. Kalau boleh diceritakan apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya ceritanya kok Cohen sampai tersinggung seperti itu dulu? Langsung aja to the point. Kalau perkenalan kan sudah kemarin, udah pada ada yang tahu semuanya. Kembali lagi kita ke WM Channel. Sebelum ke sana ya, kita jangan terlalu panas lah membahas ini. Ya. Saya flashback dulu lah. Kemarin kita kan sudah podcast yang pertama. Saya sebagai pemain sudah pernah, sebagai pelatih juga sudah pernah kemarin. Nah, yang mau saya sharing juga hari ini tentang beberapa event yang pernah saya pegang juga. Nah, oke. Dulu saya juga pernah pegang. Zamannya dulu itu kita flashback ya. Pertama kali kejadian pun kembali kita ke office ini, namanya office. Teman-teman sering kumpul di sini. Tempatnya kumpul orang-orang lah. Anak-anak basket. Yang kemarin udah absen semua tuh. Mungkin ada yang kurang juga. Nah, ya, kalau ke waktu rencana kita bikin event, waktu kita kumpul di sini tuh banyak banget juga. Itu kita kumpul dengan santainya. Lagi ada waktu luang, yuk bikin event yuk. Wah, bagus nih orang-orangnya. Ada inisiatif, bikin event yuk. Ayo, gimana? Gor Ngurah Rai langsung. Bayangkan 3 bulan langsung sudah bisa mengadakan event gitu. Apa itu eventnya waktu itu? Waktu itu kita
yang Koko pernah buat? Sekarang dibilang 3x3 kan dulu masih 3 on 3 On namanya. three. Bombastis. Nah, kalau ada yang tahu tuh tolong di komen tuh nanti atau di like di Jadi 3 on 3 bombastis dulu. 3 Tahun on berapa? 3. Tahun berapa tuh, Ko? Itu event pertamanya Koko yang Koko buat? Ya 2007 2000. Lama sekali. Lama sekali. 2007 saya masih sekolah. Waktu saya ingatnya waktu itu kita ambil bintang tamu dari PJ waktu itu. Rusta lagi. Nah, Itu dengan tidak ada dana minim, ngandelin dana pendaftaran aja bisa jalan kok. Dengan modal nekat kita. Dan juga ada bantuan-bantuan dari orang tua murid. Kita kan sudah waktu itu sudah ngelatih juga ada dari orang tua murid. Saya bantu. Dan kita juga nyari sponsor. Sponsor waktu itu berat banget soalnya. Cepet lah, acaranya cepet. Nah, sekalian nih, saya potong lu sedikit Ya. ngomongin masalah buat event dan buat sponsor. Ya. Zaman dulu, Wiri pun juga pernah buat event kan, Ya. karena waktu jadi mahasiswa tuh, Ko. Ya. Nyari sponsor susahnya minta ampun kan. Ya, sepengalaman Koko lah, kalau di Bali itu memang susah minta ampun ya buat nyari sponsor ya. Apa sebenarnya ada, cuma kitanya nggak tahu gitu. Sepengetahuan Koko, sepengalaman Koko lah, ngomongin tentang masalah nyari sponsor dulu. Dulu kalau zaman saya ya masih 1999 gitu tuh sponsor gampang sekali loh. Apalagi saya di Undiknas. Undiknas mau ngadain apa langsung. Karena kita kan berprestasi. Sponsor tuh berani. Tapi dilihat juga ini eventnya bagus nggak? Ya siapa ngadakin. Kalau dia nggak bagus, itu bukan produk lagi. Uang cash berani dulu. Sampai kayak dulu Hiperkates ngasih motor. Nah itu. Tapi zamannya itu masih olahraga tuh eventnya sponsornya masih ada rokok kuat soalnya. Ya. Jarum, Sampurna, itu masih boleh soalnya zaman itu. Tapi kalau misalnya zamannya Koko itu, kalau misalnya brand rokok yang main pelajar boleh? Dulu masih boleh. Dulu masih boleh ya. Belum ada kebijakan baru dari. Sekarang nggak boleh soalnya. Sekarang, nah itu ya agak beratnya di sana mungkin ya. Karena dulu rokok kan berani soalnya. Ya uangnya gede. Udah dikasih uang, produk dikasih, hadiahnya gila-gilaan. Belum lagi door prize. Kalau misalnya beli tiket, Dan juga dulu ya untuk fasilitas itu kan masih murah-murah lah dulu. Nggak seperti sekarang. Sekarang kan zamannya sudah digital semua. Jadi yang agak berat di situ. Berarti itu permasalahannya Ko. Ya. Kalau dulu semua mau sponsorin karena mereka nggak bisa branding barangnya mereka langsung. Ya. Mereka harus branding branding brandnya mereka itu yang melalui event-event. Ya. Kalau sekarang sosial media ada, makanya mereka nggak langsung nyari event-event gitu. Oke, lanjut lagi ke eventnya Koko dulu. Setelah itu kan lumayan lah itu. Satu yang saya pegang sebagai pelaksana event, satu aja yang saya pegang. Acara ini biar gimana sih sukses. Biar dilihat orang, itu satu dulu. Jangan kebalikannya. Gimana saya mendapat keuntungan dari ini? Jangan. Berarti keuntungan tuh belakangan. Nomor 2 atau nomor belakangan. Tapi setiap event pasti kepingin untung kan. Dan jangan sampai rugi juga gitu. Saya yang penting satu sukses dan jangan rugi gitu aja. Tapi biasanya kalau udah sukses biasanya nggak akan rugi. Iya benar. Kalau sukses dulu, sukses otomatis dulu. Kita dapat. Dan kebalikannya, kalau berpikir keuntungan dulu, otomatis kita menggubu-gubu mau nyari keuntungan, hasilnya bisa saja nggak jadi untung, jadi buntung karena event itu berantakan. Kalau boleh dihitung berapa event sih Kohen pernah buat dari Bombastis sampai yang terakhir kemarin kayaknya salah Adipati ya, Adipati. Udah berapa total? Kira-kira ada 3 atau 4 itu, baru 4. Tapi saya selektif juga ikut bikin event-event gitu, nggak asal-asalan lah. Yang penting orang kenal, orang ngomongnya bagus gitu.
Itu aja udah saya suka. Selama 4 event yang Kohen bilang tadi itu semuanya sukses menurut Kohu. Ya, sukses kan dibilang yang pertama ini kita kan bukan direncanakan lah. Iseng-iseng dari komunitas kita, ayo. Ya, yang penting satu kita sukses dan jangan rugi gitu pertama. Memang Tuhan Maha Adil ya, kalau Tuhan Maha tahu kita berusaha pasti dikasih jalan. Kita sudah kesana kesini sedikit dapat sponsor, tetap kita bergerak dan pesertanya sudah mulai ramai kan. Ya udah, sudah kantong basah ya, udah kita lanjutkan aja lah. Itu tanpa itu masih volunteer semua panitianya. Ayo, yang kita latih, ayo bantu lah. Yang penting nggak dapat, walaupun nggak digaji, mereka dapat fasilitas lah, kasih makan apa, pasti mereka dapat puas. Jangan sampai kita pekerjakan orang sudah tidak dibayar, nggak dikasih konsumsi, besok teler orangnya. Biasanya kan kalau konsumsi itu kan harus, konsumsi itu harus paling harus, karena ini masalah isi perut soalnya. Orang bekerja, orang bekerja, mengeluarkan tenaga, harus diisi dengan. Ya, kalau misalnya tidak bisa memberikan konsumsi yang siap untuk dimakan, diuangkan, diuangkan. Kalau pegawai kan gitu, diuangkan, uang lauk pauk lah, istilahnya kan diuangkan kan. Nah, dari sanalah ya berjalan sukses lah. Dengan bantuan juga dari orang tua. Saya nyumbang segini. Lumayan lah. Walaupun sedikit waktu itu keuntungannya, zaman itu ya, kita keuntungan cuma jatuhnya 1 juta itu. Buka-bukaan aja kita, kalau ya satu lagi juga kita harus terbuka sama tim kita. Terbuka, dapatnya jangan ada yang disembunyiin. Ada dapat, kita juga kasih jasa lah. Ayo cari sponsor. Kalau dapat sponsor kita kasih berapa persen ke dia. Biar semangat juga kan, semangat ke dia. Supaya terbuka aja. Jangan bilangnya sponsor dapat 2 juta dibilang 500 ke kita kan, nggak mau ke sana. Fair aja lah main. Keuntungan 1 juta ini. Tidak rugi kan itu. Akhirnya duit itu juga kita pakai juga untuk kembali ke panitia. Setelah sukses, ayo kita makan-makan kemana habis. Itu suatu kepuasan aja, bukan mencari keuntungan, karena mencari nama dulu lah ke depannya. Nah itu event pertama. Saya nggak dapat apa, itu saya korban. Berikutnya, ini ngomongin event berikutnya ya. Tiba-tiba saya di calling, setelah berapa tahunnya, saya di calling sama mantan pemain saya. Di Santo Yosef tuh, Kelin Bakuista waktu itu namanya. Nah, dia, ada apa Kelin? Ayo kok ketemuan di Dunkin. Oh, ayo mau bikin event. Karena dengar-dengar, wah ini saya pelajarin dari dulu. Saya dengar-dengar kemarin Ko Henry bikin event meriah. Bukan untungnya dilihat, meriahnya dilihat. Suksesku. Tolong bantu dong. Oh iya. Saya kira pertandingan biasa ini. Mau kayak gimana sih ya? Kita ketemu aja. Terus ketemu, saya tanya, itu sudah ada perencanaannya kamu? Oh udah kok. Di laptop. Sini buat laptop. Dibuka laptop. Sudah ada flyernya. Yang saya lihat dulu apa? Hadiah. Tahu hadiahnya berapa? Juara 1 5 juta pada zaman itu. Juara 1 loh, 5 juta rupiah. Kamu nggak salah nih tak gitu. Tapi saya yang terkejut. Enggak baru saya baca semua. Ternyata itu pada zaman itu, kalau ada yang tahu juga, namanya Tidar Cup. Tidar Cup itu, Tidar itu di bawahnya Gerindra lah, anak gininya Gerindra, partai. Waktu itu kan lagi mau naik-naiknya tuh. Kalau Gerindra siapa? Prabowo. Itu kan mau naik-naiknya itu pas itu. Gencar cari suara ini. Nah, ini eventnya konteksnya cari suara. Ya udah wajar. Duitnya gede, besar ini. Bener? Ya kok tolong kok. Nah,
Itu kan kita dipercayakan karena kita sudah Punya nama. punya nama sebelumnya dan berhasil, walaupun keuntungan nggak seberapa. Sekarang adalah saya merasakan, wah ini gila. Oke, ada teman saya juga bagian perlengkapan lah. Saya aja berdua aja, ayo bikin BAB, RAP, wasit segini tinggi, maaf ya. Kita lihat eventnya kan berani mereka bikin. Kita serahkan, gimana? Berani nggak? Karena kita waktu itu kan Tidar Cup itu bukan cuma di basket aja dia, seluruh cabang. Jadi di Bali itu ada apa? Ada renang, ada apa? Nanti terakhir dia ada konsernya Niji itu ada flyernya. Jadi dia nyari suara dari sana, dari peserta. Mereka suruh daftar. Waktu itu kita bikin 5 on 5 namanya. Mereka mintanya tim, tapi mereka minta 24 tim kayaknya itu. Kalau seluruh Bali, kalau 24 tim saya kayaknya berat loh. Karena waktu juga kan mepet. Kalau 24 tim di Bali agak susah. Bagaimana, aku punya ide, bagaimana kalau kita bikin 5 on 5. Jadi satu sekolah tuh bisa ngirim dua tim. Masuk kuotanya, karena mereka kan nyari suara. Tujuannya kan nyari suara. Oh ya, jalanin. Akhirnya masuk kuota 24 rame itu. Tapi dari sana saya berpikir, kita bekerja, apalagi event besar, bekerja secara profesional, berat, tanggung jawabnya berat. Dengan nominal yang kita serahkan ke panitia segini, ya sudah besar lah kita. Tapi tanggung jawabnya besar. Apakah ini akan sukses kah gitu? Itu yang menjadi tanggung jawab saya waktu itu. Akhirnya berjalan gitu, untungnya lancar. Bayangin, itu kita suruh pegang di Gor Ngurah Rai waktu itu. Namanya partai, apalagi final. Rencananya final ketua dari Tidar itu akan menghadiri tempat kesana. Ketua pusat loh, Jakarta. Orang-orang gini lihat Gor Ngurah Rai kotor kayak gitu kan pusing juga saya. Apalagi ya mohon maaf kalau ada yang tahu keadaan Gor Ngurah Rai gimana sih. Ya gor-gor, apalagi toiletnya, aduh. Ya kalau dibandingin gor-gor yang baru sekarang, ya. Toilet tuh pertama, saya bersihkan. Kalau bisa kontainer pakai, ya kan toilet kontainer tuh saya mau sewain tuh. Yang iya. Saya lihat portable. Ya, portable. Saya lihat kondisi, udah bersihin. Terpaksa ada biaya untuk ini. Kalau enggak, nanti takutnya malu. Ya, laksanakan. Bagusnya kalau partai-partai gitu kan, pas lagi mereka mungkin gencar-gencarnya ya. Masalah keuangan kan kencang juga mereka. Ya ayo, saya bersihin itu Gor Ngurah Rai. Saya turun tangan itu. Itu namanya sampah. Waktu itu sebelumnya silat lah kayaknya pakai itu. Ya di atas itu sampahnya saya kumpulin itu 15 kantong hitam yang gede itu, 15 karung dapat tuh, baru bersih tuh. Segitu kita tanggung jawabnya. Begitu terakhir acara, datang ketua. Wah, saya sudah ketar-ketir. Ini enggak betah dari sini. Datang, duduk, santai, pas final. Sampai selesai ternyata masih, seneng dia, meriah kita pakai, kayak DBL lah kita, isi lampu sorot, kembang api, seneng dia. Di sana kepuasan kita sebagai ketua panitianya, dan yang ngajuin ke kita juga senang, ini kasih lebih aja. Di sana kita dapat keuntungan, ya. Di situ kita nikmatin. Kalau saya bikin event gitu,
jangka panjang. Orang tahu kita bikin, ya itu awal mula saya bikin event. Setelah itu Adipati saya terapkan juga. Ya mungkin ada yang, ya setiap kita bikin event tuh pasti ada yang senang, pasti ada yang tetap ada aja yang komentarnya yang ya. Seberapapun kita pingin sempurna tuh nggak bisa. Pasti ada orang bilang masih kurang nih, masih. Tapi yang penting tetap ada yang bilang, oh luar biasa nih, bagus. Nah, itu aja yang saya pegang. Daripada terus dibilang jelek gitu kan berat kan gitu. Itu aja sih kalau saya masalah event. Kalau berarti Kohen kan sudah punya pengalaman di bidang event-event, habis itu balik lagi ke yang tadi. Berarti dari semua event tuh Kohen kan sudah netepin standar. Ya. Berarti kan standarnya Kohen kan otomatis kualitasnya harus bagus. Bukan hanya kualitas yang di luar saja yang kelihatan, tapi kualitas pertandingannya juga harus bagus. Berarti kan dari segi kenyamanan pemain, kenyamanan panitia, dan kenyamanan penonton, dan kenyamanan yang memberikan sponsor harus dijaga juga. Benar. Dan tadi yang bisa saya tangkap standarnya Kohen itu adalah hadiah. Hadiah, karena kan Kohen begitu ada yang cari, Kohen lihat hadiahnya seperti apa, menjanjikan hadiahnya bagus. Karena kan kita juga nggak bisa pungkiri loh setiap orang yang ingin ikut event, yang dilihat pasti juaranya. Apa sih yang bakalan dapat gitu loh. Apa sih yang bakalan dapat, dan ya kalau bisa memberikan hadiah yang menarik, otomatis semua pengen ikut. Apalagi yang memang diunggulkan, pasti dah dia akan memberikan perform yang paling bagus kan gitu kan otomatis. Jadi itu standar yang Kohen punya. Dan kalau Kohen lihat, nah sekarang langsung kita bandingkan dengan event yang baru kemarin selesai, dan event disitulah yang Kohen buat statusnya kan gitu. Di event itulah kita bandingin dari standar dulu. Kalau menurut Kohen selaku Kohen yang berpengalaman, lagi-lagi kita bilang ini adalah subjektifnya Kohen. Ya, jadi Kohen dengan pengalamannya Kohen, dan Kohen di event tersebut jadi peserta juga, jadi bukan jadi panitia ya istilahnya, Kohen juga bantu di perwasitan. Bantu di perwasitan. Nah, dari segi penyelenggaraan event tersebut, karena kan Kohen juga keluar di status juga agak kenceng loh ya. Menurut Kohen bagaimana masalah standar? Begini ya, kalau ngomongin standar ya, ini balik lagi masalah tadi hadiah. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, itu kemarin juga saya dengar juga, janganlah itu pakai sebagai standar untuk pembinaan bola basket. Benar, saya setuju juga dengan kata-kata gitu. Tapi setidaknya kalau ada, why not? Itu memang harus yang dituju oleh peserta kan itu ada. Harus ada uang pembinaan. Jangan pembinaan aja, tapi tidak dihargai kan gitu. Kalau ada kan why not? Kalau bisa harus ada. Karena itu terlepas itu kecil atau besar. Ya benar. Jangan ngomongin ini orang-orang kan bilang kemarin saya dengar, kita membina loh, jangan sampai gara-gara nggak ada uang hadiah gini-gini jadi patokan gitu. Salah juga orang ngomong kayak gitu kan. Karena kita harus balikin juga, lu kalau kalian kalau siap membuat event ya harus siap dong segalanya. Oke. Jangan ngelesnya baru nggak dapat sponsor nih, nggak ada uang pembinaan. Jangan dilihat di sana ya. Kita membina itu bukan suatu alasan yang bisa diterima. Kalau kamu sebagai panitia yang siap, ya udah siap. Perencanaannya harus matang. Janganlah salah-salah. Ya, jangan baru sebulan, saya 3 bulan persiapan paling sedikit, baru bisa jalan. Itu pun ada uang hadiahnya. Walaupun keuntungannya kita cuma 1 juta. Oke. Ngerti. Yang penting kan kalau saya sih
pingin itu acara meriah, itu ya satu dulu. Jangan ngomongin keuntungan. Keuntungan kecil pun nggak masalah. Nah itu yang saya bilang tadi, orang kan kedepannya siapa tahu benar tertimpanya pada saya, karena kita bikin sukses yang dulu, orang mau bikin pasti kita yang dicari. Ya kan kedepannya terus. Ngerti. Oke, selain standar standar yang itu, yang masalah uang itu, apa sih standar yang lain yang Cohen lihat di event tersebut yang kontra lah sama yang Cohen pernah lakuin? Ini satu lagi, kemarin itu kan eventnya tingkatnya sudah nasional. Nasional. Ya, undangannya. Adipati yang kemarin saya pegang itu masih skupnya kabupaten. Karena semua lokalan. Ya, lokal. Itu saya anggap tetap namanya kita bikin eventnya harus sukses dulu. Nah, ini ada cerita masalah tingkat nasional. Waktu itu ada kejurnas juga dari Perbasi Indonesia Pusat nih, ngadain di Bali. Tahun berapa itu ya? Di Merpati pokoknya. KU14 khusus KU14. Itu personil semua dari pusat. Kayak IU lah. Pokoknya orang-orang Perbasi Pusat yang datang ke sini. Ya ngambil volunteer dari kita seberapa sih? Yang tahu-tahu seperti dulu saya kan masih di Merpati. Saya tahu kondisi lapangan, saya dipanggil, suruh bantu di bagian lapangan lah. Karena saya tahu situasi lapangan itu, jadi tugas saya itu bagian lapangan, koordinator lapangan. Lapangan itu tugasnya apa? Dari awal saya peserta hadir kan dari luar semua, dari luar Bali kebanyakan. Peserta hadir saya jemput pintu masuk sampai ke ruang ganti. Selalu begitu. Tim A saya jemput, berikutnya ada tim B saya jemput. Atau enggak saya telepon sebelumnya. Sudah di mana? Itu tugas saya pertama. Tugas di mana? Tapi sebelum itu tugas saya itu pagi-pagi sudah harus wasit. Perangkat pertandingan itu sudah tugasnya saya. Wasit saya lihat IP, udah datang. Pak, wasitnya gimana Pak? Ya dalam perjalanan. Coba teleponnya. Saya telepon. Siap, udah deket. Itu pertama. Karena bagian lapangan, saya punya tugasnya itu apa? Biar jadwal pertandingan itu tidak ngaret. On time. Pertandingan pertama itu harus on time. Gimana caranya? Itu saya yang diberi tanggung jawab besar. Sibuk banget dah. Pak, tolong wasitnya. Pertama oke, ngaret. Kalau ngaret 1 menit aja ngaret, saya udah ditelepon. Gimana nih ngaret? Nanti game kedua harus nanya. Nah itu mereka, karena mereka sudah bekerja secara profesional. Dan bagusnya lagi, sebelum kita di-hire ya sama mereka, dikumpulin tuh, H-1. Kita dikumpulin, H-1. Ada ketua panitianya waktu itu Iboy namanya, pemain juga dulu di Satria Muda kayaknya, pemain Iboy namanya. Kumpul, kasih tugas lah, job desk-nya begini-begini untuk besok. Oke. Tahu setelah kita rapat itu, terakhir mereka bilangnya gitu, kalian ini sudah dibayar H-1. Bayangin, itu baru namanya kerja, kamu dihargai, profesional. H-1 kamu sudah dibayar ini. Kumpul aja untuk tahu job desk yang kita sudah dibayar. Nah itu baru benar-benar event namanya. Bayangin loh. Skupnya nasional. Dari sana saya belajar, bagus ini. Tapi persiapannya mateng. Iya, persiapannya mateng. Itu apakah karena memang uangnya mateng juga? Mungkin. Ditunjang mungkin dengan itu. Nggak tahu juga kan, bisa disesuaikan lah yang gitu-gitu. Mungkin karena uangnya kenceng, ada. Ya semuanya bisa kenceng. Tapi mereka kan terbuka. Mereka kan terbuka ya.
Oke. Kalau dapatnya ketua panitia yang jelek, Hamin satu tuh bisa dikantongin kan, beda lagi kan. Ini kan bagus mereka, penanganannya kerjanya bagus. Hamin satu kita aja baru tahu, Hamin satu tumben ini kerja sama orang, Hamin satu udah dibayar. Biasanya Hamin terakhir dipotong lagi kan gitu. Ya. Ini dibayar kamu sebelum bekerja. Oke. Hebat. Jadi itu standar event yang Nasional. bagus, yang nasional yang bagus menurut Kohen. Ya. Nah, kalau dibandingin sama event yang kemarin yang Kohen hadapi itu kayak gimana? Jomplang banget. Jomplang banget. Berarti nggak sama kayak yang ini misalnya kalau tadi kan yang saya tangkap kan otomatis kan berarti kan dari kepanitiaannya job desk-nya benar. Iya. Ngejalanin job desk-nya juga baik. Benar. Sesuai dengan job desk-nya lah jalan. Nah, itu. Terus koordinator lapangannya juga bekerjanya dengan baik, memang ngatur semuanya. Terus ketua panitianya juga bekerja dengan baik. Nah, hal itu tidak terlihat di event yang kemarin yang Kohen ini. Yang Kohen Makanya sekarang orang sudah bikin event kan harus lihat porsi kalian itu event apa ini? Event kabupaten, event nasional. Jangan disamakan dong event kabupaten sama nasional. Iya. Di sana satu dulu sebagai yang pelaksana itu harus bisa melihat. Nah, sedangkan yang kemarin itu walaupun saya tidak berkecimpung langsung ya di dalamnya, tapi itu kan sudah berulang-ulang mereka melakukan seperti itu. Ya. Kok bisa sih pelaksanaan tingkat nasional yang sudah berkali-kali, oke, penting berkali-kali ada kemajuan lah, walaupun pertama jelek, nggak bagus-bagus amat pandangan orang, tapi berikutnya kan harus lebih baik sebagai pelaksana event. Semakin hari semakin baik, pasti saya dukung. Nggak mungkin saya teriak-teriak kalau ada sesuatu yang aneh gitu. Kalau menurut saya ini sudah aneh. Ini sudah berapa kali, lebih dari dua bisa tembus ngadain event tingkatnya nasional, dan tidak ada perbaikan sama sekali dari event sebelumnya. Oke. Coba di sini supaya obrolan kita menarik, Koko yang memang kontra sama kejadian yang kemarin, saya yang pro ya. Saya mau mencoba ngomong seperti ini, karena ada beberapa netizen di kolom komentarnya Koko juga yang nyeletuk ngomongnya seperti ini. Bukannya kitanya harusnya berterima kasih, apapun kejadiannya, apapun standarnya yang dibawa, kita kan bisa anggap memang standarnya dia memang seperti itu. Standar event itu memang seperti itu. Jadi mereka itu sudah memberikan skup event nasional kita di Bali. Itu bukannya kita harus bersyukur ya. Kalau Koko sendiri, kalau misalnya saya yang pro ngomong seperti itu, nah tanggapan Koko sendiri gimana? Ya, kita kan harus bersyukur. Saya setiap ada yang orang berpikiran gitu pasti saya dukung. Salah satunya yang ini, yang mengatasnamakan event ini, ada seorang yang senior saya lah. Saya selalu respect sama dia. Kepingin adain event, kalau bisa event internasional, bagus banget untuk Bali. Why not? Saya pasti ada di dalamnya. Saya pasti ada dukung. Tapi kan kembali dilihat, bisa nggak? Sanggup nggak? Jangan nanti kesannya seakan-akan ini dipaksakan gitu loh. Dipaksakan terus. Walaupun dengan kemampuan kita yang seadanya itu nggak masalah. Yang penting kita harus bisa terbukalah sama orang. Satu lagi, komunikasi lah. Mengkomunikasikan itu gimana caranya biar orang ngerti. Mungkin tidak setiap event baik-baik aja kan. Ya, mungkin kekurangan sponsor apa ini, tapi ya itu karena harus dilaksanakan. Tapi tolong dikomunikasikan kembali kepada
di dalamnya pelaksana itu sendiri dulu. Dengan kondisi kita, tolong kayak kemarin tadi saya udah cerita masalah Perbasi pusat yang datang. Kita job desk-nya kan sebelumnya kita kumpul dong pasti job desk kalian gini. Nah itu kebalikannya lah. Kemarin kan job desk sudah diberikan, mungkin mereka keuangannya besar, kita diberi H-1 kamu udah dibayar. Nah itu bagus kan. Sekarang kalau kita tinggal balikin lah, kita kekurangan nih dana seadanya. Job desk kamu kasih, tinggal komunikasikan. Setelah itu, tolong ya, ini kalian tak bisa minta apa-apa dari kita, karena kita terbuka kan. Jadi orang membantu itu tulus. Kita pun tulus, tolong dong dibantu. Siapa sih nggak orang sudah ngomong gitu? Siapa yang nggak mau? Ya, membantu. Ya. Kalau kemarin itu, kalau saya bisa lihat kesannya itu kayak ini sudah bagus banget loh saya bikin event. Tapi yang tahu keadaan lapangan ke kita. Ya, dalamnya kayak gimana? Wah itu udah nggak mungkin kalau dalamnya baik-baik saya keluar. Apalagi masalah konsumsi yang tadi bilang. Konsumsi itu hati-hati. Gitu. Nah, dan di status Cohen kan, undang-undang Cohen itu kan ada beberapa part yang saya baca. Yang pertama memang konsumsi. Ya. Terus yang kedua adalah hadiah. Kalau hadiah kan ya yang bukan nomor satu. Ya, hadiah kan bukan nomor satu. Cuma kan itu pun sudah terjawab ya. Itu pun sudah terjawab. Dan kalau saya perlu lagi ya sama sama event tersebut. Event tersebut kan memang sudah menyatakan memang tidak ada hadiah di sana, dan itu memang tidak bisa dipermasalahkan kan. Nah, saya yang itu oke lah, saya mau skip. Yang itu memang saya mau skip. Cuma yang paling bikin saya ketawa kan sebenarnya yang konsumsi yang Cohen buat di sana. Emang apa sih permasalahannya kok sampai Cohen nggak dapat makan? Apa Cohen nggak dikasih makan? Apa wasit-wasitnya terlantar gitu loh? Saya pengen tahu nih sebenarnya. Gimana sih ceritanya? Ini mungkin sedikit masukan ya untuk para yang mau coba-coba bikin event. Bagus, saya pingin orang-orang tuh berkreasi, bikin event, memfasilitasi perbasketan di Bali ini supaya bagus, itu bagus. Tapi tolonglah masalah-masalah yang hal kecil, remeh-temeh ya dianggap kecil bagi mereka, dampaknya besar tuh hati-hati. Salah satunya ini konsumsi. Masalah perut. Yang tadi dibilang kita kerja, kalau perut dibatasi ya orang teriak-teriak nanti. Sama saya kemarin Adipati, sama nasi bungkus lah. Kalau kejadian kemarin nasi jinggo lagi. Saya tahu itu nasi jinggo berkaput daun pisang. Kalau nasi kotak oke. Saya bisa ngerti lah di sana. Ini masalah nasi bungkus saja. Kalau saya di Adipati itu sebagai mentor, saya juga masalah konsumsi hati-hati ya. Jangankan masalah konsumsi, wasit saya turun, itu harus ada air ya, minum. Yang sampai tidak ada dapat minum mereka turun. Saya yang tidak pertama. Lihat wasit sudah turun, ada minum nggak? Panitia kasih minum 2, 3 orang. Jangan sampai kausan wasitnya. Setelah wasitin, konsumsi makanan, tolong dong dijaga. Berapa? Kalau bisa lebih. Jangan masalah makanan, jangan kita batasin. Lebih baik kelebihan daripada kekurangan. Kesannya kayak gimana? Iya, benar. Lebih baik makanan tuh lebih baik kelebihan. Saya sebagai bukannya ras ya, sebagai orang Chinese juga nomor 1 makanan. Makanan tuh harus habis. Tapi kita tuh tidak, sama orang tuh tidak irit masalah makanan. Orang Chinese tuh masalah makanan, yuk habisin.
Kamu bertamu di tempat orang Chinese, makan habisin. Kalau udah habis nggak boleh pulang kamu. Malah digituin. Tapi masalah usaha, masalah duit, oi jangan. Mereka di sana. Iya. Boleh lah. Itu suatu sistem yang boleh kita tiru. Ya, bisa ditiru. Oke. Kalau masalah kita perjanjian sama orang berdagang, bisnis apa kan harus Nah, ketat di strength, sana, ketat. ya. Tapi kalau ini masalah konsumsi makanan, hey, kita manusia balik lagi. Jangan irit-irit, berbagi. Masih banyak orang kelaparan di sana. Nah, ini seru nih. Ini seru nih. Kohen sampai ngomong kayak gitu. Saya pengen tahu sebenarnya apa sih kejadiannya. Detail kejadiannya itu apa gitu loh. Kalau Koko mau cerita, ayo cerita. Kalau enggak, Ya, pakai ibarat apa sih? masalah komunikasi lah kalau Komunikasi. jatuh-jatuh. Jatuh-jatuhnya komunikasi. Ya. Emang seperti apa sih komunikasi? Apa sih? Seburuk apa sih komunikasinya pada saat itu Itu sebenarnya? pada saat itu memang ini kan ada 2 sesi mereka ngadain 3 hari pertama dan libur Natal, setelah itu habis itu dilanjutkan dengan 3 hari sesi berikut. Saya datang di hari berikutnya yang 3 sesi hari Yang kedua. yang kedua. Siang itu, siang. Waktunya makan siang dong. Saya datang, ngecek, ya saya diperbantukan kan, ngecek juga keadaan gimana teman-teman, ada yang kekurangan enggak. Walaupun pada saat itu saya ikut main juga di event itu. Banyak peserta juga. Veteran peserta. Jadi kalau wasit lah saya nggak bisa turun, tenaga juga nanti malam bertanding kan. Bantu gimana di table gimana? Table aman. Ya udah. Sambil jalan-jalan dong ke tempat ruang ganti saya di tempat wasit. Pas itu ketua panitia mau bagi-bagikan Konsumsi nasi jinggo itu. Saya nggak tahu itu dibagi satu-satu. Setelah turun dibagiin satu-satu. Saya ambil dong otomatis. berarti Koko yang 3 hari pertama itu nggak ikut. Kalau sebelumnya bagus dia naruh di mana. Oh, ada perbedaan waktu ini, ada perbedaan. Oke. Itu kan masalah komunikasi ya. Terus. Bagi. Saya ambil dong, karena yang pertama juga saya ambil sendiri. Nggak ada yang ribut. Ternyata ribut. Belum turun, ngapain ngambil nasi tuh? Kok segi begini banget sih? Sampai yang baru turun itu wasit, tahu saya nggak dikasih makan, dia kan sebagai junior. Ya tahu saya lah, ini aku ambil aja nasi saya. Nggak mungkin dong dia habis turun saya ambil. Maksud dia kan ini kok perhitungan banget gitu loh masalah ini kan nggak usah diributin ya makanan gitu. Oke. Berarti yang sebenarnya yang buat Koko tersinggung itu kata-katanya, Iya. Perlakuannya, atau yang buat Koko tersinggung itu karena saya nggak dikasih makan nih, gitu loh istilahnya. Enggak. Yang mana yang Komunikasinya ya. titik terberat, titik yang buat Koko tersinggung banget perkataannya, yang buat Koko tersinggung apa Koko nggak dikasih makannya. Nah itu aja deh, 2 itu aja. Nah ini kan kalau masalah tersinggung nggak tersinggungnya kenapa? Kebawa yang sebelum-sebelumnya ini kan event sudah berapa kali. Saya dengar pun dari orang, wah kayaknya kurang bagus lah. Jelek, saya nggak bilang jelek ya, kurang bagus lah. Dan setiap tahunnya begitu juga, tidak ada perbaikan. Saya dulu orangnya nggak negatif thinking kan, karena saya jarang di dalamnya juga ikut. Nah ini kan sekarang saya ada di dalamnya lah. Ada di dalamnya. Kejadiannya bener nggak? Dari awal sudah bilang saya, ini kayaknya, sorry ya, kalau menurut saya ini kayaknya event ini dipaksakan lah. Karena dengar, apalagi ada 3 Bali. Barengan. Wah ini masa bisa sih? Nasional loh, sama-sama skupnya nasional. Yang satu nggak nasional.
yang satu internasional. Nah. Ada Malaysia, ada dari Malaysia satu tim, ada Malaysia satu tim. Ini kok bisa dalam satu pekan itu Samaan, berbarengan. ya. Ini kan aneh ini. Ya. Apa nggak bisa salah satu ngalah? Nah, karena Jadi bahan saya pun pertimbangan. berpikir ini kayaknya satu ngalah lah. Enggak, ternyata tuh dua-duanya. Oke, dengan pertimbangan apapun yang dilakukan oleh event, anggaplah internasional ini event A, yang ini event B, mengalah, maksudnya tetap jalan, memaksakan lah anggap itu. Tapi kan harus disesuaikan dengan kondisi juga kan. Iya. Akhirnya saya dengar kembali lagi, wah dari bikin jadwal aja sudah aneh. Perdebatan, ada banyak dari perdebatan. Saya dengar, karena saya main di veteran waktu itu. Di grup veteran sudah mulai ngawur nih. Ada 5 tim. 3 hari. 5 tim ini bagi dua grup. Otomatis yang 3-nya ada yang main sekali dong sehari. Saya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Karena bertiga mereka. Kalau ketemu semua kan nggak mungkin 3 hari untuk melakukan final terakhir. Wah, bisa nggak? Ternyata pusing. Kelihatan dari sana panitianya udah pusing. Sampai dimaki-maki. Saya nggak enak. Sampai orang dimaki-maki panitianya. Wah, ada apa nih? Udah masalah itu udah clear, akhirnya udah clear. Nah, itu siangnya kejadian saya. Maksud saya sebagai panitia lah atau ketua panitia lah, sudah ada kejadian begitu, bukannya be aware jadi orang. Ya tolong dong dibantu saya, kondisi kayak gini. Kok malah tinggi, masalah ini malah dipeributkan. Kan tinggi banget jadinya. Bukannya masalah begitu. Biasanya kalau kita ya, misalnya, kalau saya pun ada permasalahan, kalau memang kita ngerasa butuh, ya kita harus merendah lah istilahnya gitu maksudnya Koko. Tolong dong. Kalau yang ini kebalikannya, yang Koko rasain. Oh gitu. Dan coba ya, Wiri kembali lagi pro ke mereka ya. Kalau Wiri mikir sih gini kok. Mungkin satu sisi kita balikin lagi, kita anggap aja memang pemendaraan keuangannya mereka memang nggak bagus ya, satu sisi nggak bagus sampai mereka mematok konsumsi. Iya. Tapi nggak tahu juga ya, karena yang tahun kemarin juga dibilangnya kayak gitu. Ya anggap aja lah seperti itu ya, kita anggap aja seperti itu ya. Dan Koko tadi bilang kalau misalnya Koko tidak membantu wasit sebelumnya karena Koko mau main. Terus habis itu Koko ngambil nasi. Kita nggak tahu di sisi mereka ya. Dan anggap aja saya di sisi mereka, kita loh uangnya udah tipis, konsumsinya juga tipis. Sekarang ada orang yang ngambil nasi tapi dia nggak kerja, jengkel dong. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya situasinya seperti itu gimana Koko? Apa yang Koko bisa tanggapin kalau situasinya kayak gitu? Saya balikin. Itu walaupun itu kejadiannya kayak gitu, saya kan nggak bisa dipersalahkan 100%. Saya nggak bisa nyalahkan juga 100% ke panitia. Kenapa? Satu, komunikasi nggak ada. Tolong dong. Dari awal bilang, konsumsi terbatas ya. Nggak ada sama sekali. Atau istilahnya sebelum mengatakan yang tadi Koko bilang, apa sih Koko dia pengen wasit dulu. Iya. Biar wasit dulu baru makan. Ketimbang ngomong masalah yang ketimbang ngomong pernyataan yang nyelekit seperti itu, lebih baik ngomongnya maaf kok ya, be aware, merendah, tolong merendah. Maaf kok ya, ini buat wasitnya aja dulu. Nanti kalau misalnya masih ada sisa, nanti baru dikasih Koko atau ntar lu kok ya, ntar kita cariin gitu. Oke. Jangan permasalahan itu akhirnya jadi panjang. Kalau mau panjang, saya bisa juga balikan ke sebelumnya. Saya ngewasit bantu di KU sebelumnya. Itu kadang saya habis ngewasit
game terakhir kelupa ada makan. Hmm. Itu nggak ada disiapin sama panitia, ngambil-ngambil sendiri waktu itu kan. Baru ingat karena kayak enak ngobrol sama tim-tim dari luar, lupa ada. Ada konsumsi, mana konsumsinya? Nggak habis. Habis, nggak kebagian. Nah, makanya itu kan dari sana aja saya nggak permasalahkan. Berarti kan harus, berarti apa gini mungkin karena pengalaman yang 3 hari pertama mereka selalu kehabisan, makanya sekarang mereka distribusinya itu. Tetap kamu ngadain suatu perubahan tuh harus dikomunikasikan. Oke. Itu tidak ada. Berarti kunci permasalahannya adalah di komunikasi. Berarti ya. Sebuah event dibilang itu standarnya apa sih? Kemarin juga ada yang nanyain standar bikin event yang bagus apa sih dibilang? Ya itu satu aja dulu, komunikasi. Yang paling gampang ya. Paling gampang banget kamu komunikasi dari kumpulin orang pertama. Mau buat event, komunikasikan apa. Komunikasikan. Buatlah ke bagan nanti berikutnya perencanaan apa. Ke sponsor pun komunikasikan kita. Pak ini presentasi, komunikasikan. Nanti sama peserta komunikasikan kita ke sekolah-sekolah, komunikasikan awalnya. Itu kalau tidak ada komunikasi ya berat. Bahasa isyarat kamu nanti. Karena orang nggak tahu. Karena kita melibatkan banyak orang. Namanya event banyak orang, kamu pegang banyak orang. Makanya kalau kamu nggak siap bikin event ini jangan. Lebih baik kalau nggak siap. Kalau siap, tolong belajar gitu aja. Oke. Kalau walaupun saya juga nggak perfect banget buat ini. Saya salah. Sorry, saya merendah. Saya belajar. Kedepannya saya harus lebih bagus. Kan itu jadi patokan. Sedangkan ini saya dengar dari tahun ke tahun kok bukannya ada perubahan. Nah itu yang semakin saya statementnya keras di Facebook saya kemarin. Kalau tidak ada asap ya, tidak ada api, tidak ada asap kan, tidak ada yang memicu, nggak mungkin saya gini. Bereaksi seperti itu. Oke. Dan setelah kejadian yang Koko alami, itu udah tertera kan juga di sosial media itu, Koko memilih untuk keluar dari event tersebut. Kenapa Koko harus keluar? Kok Koko nggak keluar aja di sana langsung? Kalau memang dari pihak panitianya komunikasinya jelek, kenapa nggak Koko yang berusaha untuk mengkomunikasikan? Malah Koko memilih untuk ya udah keluar aja. Bukannya kesannya jadinya Koko yang salah ya? Begini, saya tidak mau melangkahi loh di sistem itu kan sudah ada. Saya ini diperbantukan loh, bukan termasuk panitia inti lah. Kalau saya bikin event kan pasti ada panitia inti. Bukan ranah saya untuk berkuar-kuar sana. Karena saya perbantuan, di bawah banget, saya kru lah. Yang harusnya berkuar-kuar itu satu koordinator wasit. Kan setiap ininya ada koordinator masing-masing. Nah itu tugasnya mereka di sana. Kalau saya ditunjuk dari koordinator, saya nggak mungkin keluar. Saya teriak-teriak di sana. Saya kan di bawah. Saya mengapresiasikan teman-teman juga gini, tidak ada yang berani ngomong, saya yang bicara, yang di bawah. Saya yang di bawah di posisinya, bukan di atas. Kalau saya yang koordinator, mungkin saya tinggalkan teman-teman saya. Pasti saya maju ke depan. Saya nggak mau ngelangkain gitu, nanti malah dibalikin, kamu siapa? Itu nggak mau. Dan setelah kejadian tersebut, apa Koko sepengalamannya Koko ya, Willy nak tahu nih, pengalamannya Koko, apakah ada yang membackup Koko, misalnya waktu Koko keluar ya udah keluar, nah ada yang bertanya kenapa keluar? Karena kan pada saat kejadian itu yang saksi mata ada berapa orang semuanya, atau koordinatornya juga tahu kejadiannya, apa koordinatornya akhirnya tahu dari luar? Ada nggak backup setelah itu yang Willy pengen tahu? Iya, kejadian itu pun ada yang wasit-wasit yang habis turun lah menyaksikan. Nah makanya kenapa saya
jengkel. Walaupun maksudnya yang bermasalah sama saya ini maksudnya karena kenal juga, maksudnya bercanda. Iya. Nggak karena mungkin kenal, mungkin bisa bercanda. Bercanda, tapi tidak di hadapan orang. Kalau kamu bercanda, ayo di luar, sama-sama. Kita berdua aja bercanda. Tapi kalau pada saat yang Koko alami, apakah face mukanya kelihatan seperti orang bercanda atau serius tuh? Gimana mau bercanda sampai yang baru tugas memberikan saya nasinya. Oh, Kan iya, berpikirannya, ya, serius. koordinator saya pun telepon gimana nih, dia koordinator telepon sih waktu saya kasusnya keluar, kenapa sih ini? Kita jelasin gini-gini. Iya sih, hitungan banget sih ketua panitia, koordinator pun ngomong gitu. Ya udah sampein dong ke sana lah gitu. Kamu berani speak up ke sana, perjuangkan teman-teman di sana. Jangan ya kayak ditindas gimana, bicarain baik-baik. Kita nggak nyari siapa salah, nggak nyari siapa benar. Komunikasikan di sana, itu aja satu kurang. Maksudnya saya korban lah, saya yang digituin satu orang, jangan sampai yang lain. Baru ngomong supaya nggak ada kohen-kohen yang lainnya nanti kejadian gitu. Ternyata baru saya ngobrol banyak yang berkuar-kuar. Kadang juga anak-anak ada yang nggak berani, ada yang di titik amannya lah. Nunggu ada yang reaksi nih, baru ikut semua. Janganlah kayak gitu. Kalau mau sama-sama. Iya sih, kayak kemarin setelah Koko nimbulin asap itu, akhirnya asap-asap yang lain yang komentar-komentar juga akhirnya pada keluar semua. Saya nggak nyari pembenaran atau enggak di sana. Tapi orang yang menilai kan, kayak ada komen-komen juga, ya dulu saya juga ingin kapok. Ya kenapa kamu nggak ngomong dari dulu? Satu lagi, tujuannya Koko sebenarnya mencurahkan semua itu di sosial media itu apa tujuannya? Ya supaya event-event kayak gini nggak ada lagi lah gitu loh. Jangan sampai ada lagi. Berarti ini bukan reaksi, wah aku diginiin aku mau balas dendam nih sekarang. Nggak ada. Oke. Maksudnya saya biar jadi korban lah untuk kedepannya, biar event yang ada di Bali itu, apalagi standarnya nasional, kamu jangan pakai nama Bali loh. Walaupun kamu bilang itu nggak ada hadiahnya, ya, tolong dong tahun depan bisa nggak ada hadiahnya, bisa nggak berubah, ya kan? Ya. Masa nggak ada acuan ke sana? Kalau saya orangnya gitu, pakai nama Bali loh, setidaknya berapa? Kayak kasih orang jauh-jauh ke sini, dituju, nggak dapet. Kayak kemarin, kayaknya aduh, habis itu semua nggak ada yang fotoan tuh kayaknya, tim-tim dari luar. Pembagian piala udah pulang langsung, nggak ada foto-foto. Biasa kan kita foto-foto, semangat nih di Bali nih, nggak ada sama sekali. Bayangin, bukan kamu aja sebagai penyelenggara yang kecewa, saya kecewa jadi orang Bali. Oke. Ya kan? Ya benar. Dan kasihan. Dan coba ya, coba kita kita lihat masa depan ke depan ya, kita lihat ke depan ya. Dengan event ini yang seperti itu, kira-kira bakalan berimbas nggak sama event-event yang lain? Kalau skupnya Bali, misalnya kayak gini loh, ada satu tim dari luar ikut di event tersebut tanpa ikut di event yang lain, dia kan nggak tahu di event yang lain. Pas dia ikut di event tersebut dan ternyata itu memberikan bekas yang minus lah buat mereka. Dan akhirnya nanti ada lagi gaung di luar sana, di Pulau Jawa sana misalnya, ini tim ini dari Jawa, dia ikut ke sini terus dia dapatkan pengalaman yang minus. Akhirnya ada lagi gaung, ada event lagi di Bali, bukan event tersebut, tapi karena dia punya pengalaman yang minus, buat dia, jangan dah nanti jadinya kayak yang itu gitu, mending nggak usah gitu. Kira-kira menurut Koko kalau kedepannya bisa jadi nggak kayak gitu? Bisa banget. Mereka tuh mengatasnamakan Bali akhirnya kan, bukan mengatasnamakan event yang minus tersebut kan gitu. Jatuhnya ya Bali, jangan lagi ke Bali, entar takutnya kayak gitu kan. Sama, dulu juga ada saya sebagai pemain juga gitu. Pemain Bali itu banyak sekali berkiprah di Jawa. Dan tidak semuanya bagus juga. Iya. Banyak bagus, tapi banyak juga yang ada jadi omongan. Ada yang gini lah. Jadi orang-orang yang menerima sebelumnya, klub-klub yang di luar menerima orang Bali karena 1-2 orang ini berimbasnya kan gitu.
Next, saya malas dah ngambil pemain-pemain dari Bali. Pemain-pemain dari Bali gitu. Kan Balinya yang disorot. Itu yang kita harus jaga. Masa gara-gara satu event aja kita event yang lain Kena imbas. Jangan sampai. Tolong, kalau mau, ayo kita sama-sama berbicara. Ya. Orang-orang Bali yang perbasketan di Bali, ayo kita ngomong sama-sama. Kedepannya gimana? Rangkul dong. Itu aja satu kurangnya di Bali. Ayo mau buat event, ayo. Bukannya dikasih kebebasan, tapi tetap dikontrol. Kontrol satu. Ini dia. Ya, Kontrol. Benar. Tidak menyerahkan sepenuhnya kepada yang aman. Dan sampai ada kejadian baru turun tangan. Itu apa? Jangan. Dikontrol, tolong. Itu aja teguran untuk yang di atas supaya apa? Bali loh, saya teriak-teriak gini untuk kebaikan, bukan menjelek-jelekkannya. Saya nggak mungkin menjelek-jelekkan. Saya teriak-teriak di sini. Saya berkecimpung di Bali loh. Kalau saya menjelek-jelekkan Bali, artinya saya menjelek-jelekkan diri saya dong. Ya. Benar nggak? Ya. Saya teriak-teriak untuk kebaikan. Supaya semua tahu bahwasanya ada kejadian seperti ini di event tersebut. Dan saya juga tidak otoriter orangnya. Saya maunya gini-gini. Tapi kalau ada masukan, ayo kita berdebat. Kalau situ punya debatan lebih bagus, saya pakai kok. Ya kan? Dan kalau misalnya saya salah, saya akan logo untuk minta maaf. Minta maaf, saya pakai itu. Ayo. Saya senang berdebat tuh. Cari apa solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik. Bukan kita berdebat perselisihan ya, besok kita nggak kenal. Kita orang di Bali loh, orangnya gitu aja di basket. Besok nanti ketemu lagi di lapangan. Cuma kita cari kebaikan Bali gimana. Jalan tengahnya biar bagus. Itu punya. Masa saya aja yang ngomong sekarang kayak gini-gini. Belum tentu orang suka juga kan. Ya, pro dan kontra kan. Kalau pro-nya nggak usah saya tanyain. Yang kontra, ayo, kontramu apa? Nggak setuju pendapatmu sama saya apa? Ayo kita diskusi. Dan cari yang terbaik kan? Terbaik. Saya nggak mau musuh-musuhan. Nggak mau saling menjatuhkan. Enggak. Ayo dong. Saya nggak sukanya gini-gini. Gimana kamu? Nggak gitu. Kamu, Wirya tadi bilang, kalau saya pro sama event yang itu, gimana? Kan saya tanggepin baik-baik. Ya kalau event yang saya kemarin gitu kan, kalau nggak sependapat sama saya, ayo kita ngobrol. Ini juga. Setelah Koko buat postingan itu, ada nggak dihubungin sama pihak event tersebut untuk berdiskusi, untuk meluruskan, untuk klarifikasi? Karena yang saya lihat kan klarifikasinya cuma sebatas komen di bawah. Belum ada sampai sekarang. Yang dari Perbasi pusat pun Balinya dapat tuh salah satu komen juga. Ya kan berkirim surat. Mohon hormat juga sama Pak Cok juga memberikan solusi, berkirim surat. Apakah Kohen menggunakan masukan yang diberikan sama Pak Cok? Ya langsung saya balas seperti yang saya omongin tadi. Ayo kita bareng-bareng ngobrol. Jangan saya aja yang berkirim surat untuk apa gitu loh. Ngapain saya berkirim surat? Janganlah resmi dulu. Kita bisa diskusikan asik-asik dulu juga teman-teman lu. Kejadian kayak gini apa sih? Diskusi ram. Ayo panggil ngobrol, debat nggak masalah. Tapi jangan sampai perpecahan dan debat ayo. Debat itu paling enak saya. Untuk cari yang baik. Kejadian saya gini pasti saya gini. Gimana solusinya? Berarti maksudnya Kohen itu lebih senengnya ya udah kita kan keluarga nih, kita komunikasi sama-sama, diskusi sama-sama. Kalau bisa menghindari ranah yang resmi-resmi, hindari dulu. Itu maksudnya. Bentar, nggak usah ke sana. Ya siapa tahu nanti ketemu sama Pak Cok, dan beberapa anggota Perbasi mungkin baru bisa didiskusikan. Bicara kita baik-baik. Berarti cuma sampai sekarang belum ada yang menghubungi untuk mengajak diskusi, apalagi yang dari event tersebut belum ada untuk klarifikasi langsung ke. Belum. Belum ada.
Sayang, suka orang. sangat disayangkan ya Iya. sebenarnya ya, sangat disayangkan ya. Dan Jadi yang yang konfirmasi oleh WM Sport Channel, Iya. mudah-mudahan nggak jadi makin gede ya. Ini saya cuma nyoba ngelurusin aja ya. bukan jadi kontroversial. Iya, bukan Enggak. jadi kontroversi, bukan, makanya tadi juga Wirya bilangnya coba saya yang jadi yang pro deh supaya nggak saya kesannya Wirya datang ke sini ngobrol sama Cohen juga langsung menyemangati Iya. Cohen, wah Cohen yang bener, bukan. Bukan. Makanya saya jadi tadi juga meng-counter Cohen dengan cara seperti itu. Enggak nanti karena karena berteman, karena keuangannya memang tipis makanya lakuin hal seperti itu. Dan di sini juga kita mau nyari jalan tengah dan Iya. akhirnya bisa nggak kita sepakati sekarang, ya? Benar. Berarti yang kita bisa sepakati adalah permasalahan yang kemarin hanyalah permasalahan komunikasi. Itu aja sebenarnya, komunikasi sebenarnya. Komunikasi yang buruk itu menyebabkan Ya. ketersinggungan satu sama lain gitu loh. Dan di sini Cohen sendiri juga sudah membuka tangannya kalau misalnya memang Ya. mau diskusi, ayo diskusi buat nyari jalan tengahnya kan gitu. Bagus. Pokoknya intinya untuk kebaikan, kebagusan basket Bali. Bali. Oke. Dan ya mungkin itu saja yang bisa kita bahas kok ya. Ini kita udah dengar penjelasan dari Cohen, sudah mendengarkan penjelasan, dan kita juga sudah mendengarkan ini Cohen ini kalau ngomong nggak cuma sekedar ngomong ya, karena Cohen dari tadi juga sudah menekankan bahwasanya Cohen ini juga pernah buat event. Jadi kapabilitasnya Cohen juga karena sudah pernah buat, bisa membandingkan, wajar lah. Ya. Wajar kan, Cohen bisa membandingkan, wajar. Jadi ini ngomongnya ada dagingnya, bukan kulit-kulitnya aja itu loh. Dan itu patut kita apresiasi. Jadi dari subjektifnya Cohen Henry melihat beberapa event yang dia buat dengan event yang kemarin, ada sedikit perbedaan yang harusnya event kemarin itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan mudah-mudahan ke depannya jadi lebih baik dan permasalahan ini nggak muncul lagi dan tidak lagi ada Cohen Henry yang berikutnya. Kalau semakin banyak ya rusak juga citra Bali kan ke depannya. Kasihan juga citra Bali. Dan kita sudah sepakati juga dari tadi cerita, kita sepakati bahwa ini adalah permasalahan komunikasi. Terlepas dari siapa yang benar siapa yang salah, seperti mata uang aja, ada dua sisi. Jadi dari sisinya Cohen yang Cohen rasakan seperti ini, dan kalau misalnya dari pembuat event pingin mencurahkan juga bagaimana dari sudut pandangnya beliau, mungkin kalau misalnya langsung ke Cohen silakan. Cohen sudah buka tangan lebar-lebar, dan kalau misalnya mau klarifikasi di WM Sport Channel, saya juga siap, silakan hubungin DM saya di Instagram juga bisa. Dan ya semoga kedepannya event yang ada di Bali, entah itu event internasional, nasional, kabupaten, sampai kecamatan, semuanya mempunyai standar yang bagus dan tidak terulang lagi permasalahan-permasalahan sampai membuat citra negatif buat Bali kan, Koya. Benar sekali. Nah, dan kalau boleh tahu, Cohen kedepannya apa membuat event lagi? Kemarin gara-gara ributnya kan Adipati lagi hubungin, ayo Adipati 2 siap. Oke. Dan tunggu aja. Kalau bisa jangan barengan sama event-event yang lain. Kemarin kan barengan lagi kan, Adipati itu barengan, walaupun waktu itu barengan sekelas apa ya, Dias Natalis ya. Dias Natalis. Iya, barengan sama Dias Natalis. Cuma kan beda. Yang ini pelajar, tapi waktu itu Adipati rame juga. Apalagi finalnya kan Spensa lawan apa ya? Spensa lawan SMP 10. Ya, benar. Habis itu Semansa harus Semansa final akhirnya kan. Final bisa waktu itu Semansa balas dendam ya? Enggak. Malah juara baru muncul. Ya, SMA 7 juara baru itu gokil. Dan kita tunggu saja gebrakan berikutnya dari Cohen. Dan kalau misalnya buat event, kita lagi podcast sama kita lagi ngobrol basket sama Cohen ke depannya. Oke, sekian dulu. Semoga kalian yang nonton juga mendapatkan pencerahan, mendapatkan klarifikasi, jadi nggak nanya-nanya lagi ya apa permasalahannya. Sudah clear semuanya dan jangan dibesar-besarkan kembali. Oke, sekian dulu. Thank you, Ko. Ya, jangan kapok-kapok ngobrol basket di WM Sport Channel. Sampai jumpa, dan ingat like, komen, dan juga subscribe. Oke, bye-bye. Bye.